perkenalkan, nama saya Zahra Nuraisya. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman itu merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua itu tantangan. Tantangan itu merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga itu adalah hambatan. Hambatan itu merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ini adalah gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman integrasi nasional ini bisa datang dari luar atau dari dalam negeri, bisa dari dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa militer atau non-militer. Yang pertama itu adalah ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbatas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru pengaruh-pengaruh yang negatif, misalnya kayak gaya hidup yang dilakukan dengan cara kemewahan, terus juga pergaulan bebas dan yang lainnya. Yang kedua itu ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri itu ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara-negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Dari bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, selain itu, ancaman separatisme itu merupakan ancaman bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Yang ketiga itu adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman juga bagi ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi adalah khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambatnya perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga itu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas.
Selanjutnya itu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal terjadinya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negara globalisasi, diantaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Terus selanjutnya itu juga munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, terus juga munculnya gejala westernisasi. Nah, yang kelima itu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, terus juga ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan laut dan udara itu merupakan ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. B. Strategi mengatasi wilayah ancaman terhadap Hypoalexos Buk Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama itu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. E. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kaca politik internasional. 2. Mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Kita bisa melakukan dengan cara A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang B itu pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencahariannya sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga itu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia itu berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Keseimbangan itu lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang bineka
dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang keempat itu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta itu bercirikan sebagai berikut. Yang A, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang B itu kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C itu kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.